Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurdiani dari kelas 2C Manajemen STIE Yasa Anggana Garut. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perorganisasian, meliputi yang pertama pengertian, yang kedua 4 pilar, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yang kelima bentuk-bentuk struktur organisasi, yang keenam contoh struktur organisasi perusahaan profit oriented, dan yang terakhir yang ketujuh contoh struktur organisasi perusahaan sosial oriented. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian perorganisasian menurut Kamus Bahasa Indonesia yang berbunyi bahwa organisasi adalah penyusunan dan aturan yang berasal dari berbagai macam bagian, baik manusia ataupun lainnya, menjadi satu kesatuan yang teratur. Yang kedua, pengertian menurut umum. Perorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, penggolongan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas, pokok wewenang, dan pendelegasian oleh pemimpin kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengertian perorganisasian menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Terry, bahwa pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang kedua, menurut Stoner, yaitu organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Selanjutnya, menurut James Demany, organisasi adalah segala bentuk kemampuan dalam rangka peraihan tujuan bersama. Menurut Thompson, organisasi adalah suatu kerjasama yang terintegrasi antara anggota yang rasional dan sesuai keadilan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang telah diketahui bersama. Jadi, kesimpulan dari pengertian pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur moral, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pembahasan yang kedua yaitu 4 pilar dalam perorganisasian. Yang pertama, division of work atau pembagian kerja. Division of work adalah di mana sebuah pekerjaan yang sedianya bersifat umum atau keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian spesifik yang selanjutnya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua adalah departmentalization atau pengelompokan kerja, yaitu pengelompokan beberapa kerja yang sebelumnya sudah dibuat spesifik yang merupakan satu bidang kerja. Yang ketiga adalah hierarki atau relasi, yaitu hubungan antara bidang dalam suatu organisasi kerja, termasuk kepada sesama bidang atau horizontal, ataupun kepada pemimpin atau yang dipimpin, atau disebut juga vertikal. Yang keempat yaitu coordination atau koordinasi, yaitu hubungan antara bidang dalam suatu organisasi untuk dapat bekerja sama demi tercapainya suatu tujuan. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasinya sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan hingga jumlah tenaga kerja.
Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah. Yang ketiga, teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu, faktor teknologi terkait penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasi. Yang keempat yaitu pendekatan dalam proses departemenisasi. Yang pertama ada pendekatan fungsional. Yang kedua ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini penentuannya dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat organisasi. Yang ketiga ada pendekatan pelanggan. Yang keempat ada pendekatan geografis. Pendekatan ini ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Dan yang kelima ada pendekatan matriks, yaitu menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun pendekatan lainnya. Pembahasan yang kelima yaitu bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi divisional. Yang kedua ada struktur organisasi fungsional, dan yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Pembahasan yang keenam yaitu contoh struktur organisasi perusahaan profit oriented beserta fungsi dan tugas setiap jabatannya. Yang pertama, tugas-tugas setiap jabatan. 1. Direksi bertugas untuk menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, direktur utama tugasnya untuk mengkoordinasi semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi, keuangan, dan sekretariat. Yang ketiga, direktur tugasnya untuk membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat, ada direktur keuangan bertugas untuk mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan uang. Yang keenam ada direktur personalia bertugas untuk melayani kebutuhan administrasi pegawainya dan melaksanakan pembinaan untuk pengembangan staf administrasi. Dan yang terakhir, yang keenam ada manajer bertugas untuk memberi pengarahan dalam membuat keputusan, kebijaksanaan, supervisi, dan sebagainya. Pembahasan yang terakhir yang ketujuh yaitu contoh struktur organisasi perusahaan social oriented beserta tugas dan fungsi setiap jabatan. Saya mengambil perusahaan dari Nazapa Water Filters. Perusahaan ini adalah perusahaan sosial yang telah menang penghargaan seperti Asset Award 2016 di Inggris, Tech Award for Technology Benefiting Humanity. Nazapa adalah organisasi yang muda dan bermisi untuk menyediakan air minum yang aman untuk semua orang yang ada di Indonesia. Jabatan perusahaan Nazapa. Yang pertama, account manager, yaitu orang yang memperkuat dan memperluas jaringan. Bertugas untuk merekrut agent dan reseller. Yang selanjutnya, melatih dan memotivasi reseller dan agent.
dan mengkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga. Dan yang kedua ada sales, yaitu orang yang mencari pelanggan dan bertugas untuk mengadakan promosi di setiap desa, puskesmas, sekolah, dan lain-lain. Melapor kegiatan, mengkoordinasi dengan pemerintah yang ingin sales kunjungi, dan mempromosikan filter air Nazapa terhadap kelompok. Terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan karena saya masih tahap belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.